Pagi Bapak. Pagi. Perkenalkan, nama saya Sidik dari Puskesmas Cibolang yang ditugaskan untuk mengontrol kesehatan keluarga di rumah Bapak. Ya. Ada keluhan nggak Pak? Saya lihat Bapak nyeri dan sering memegang kedua kaki. Iya, saya sering mengalami nyeri karena asam berat saya kambuh, terutama di bagian pergelangan kaki. Ya Pak, tujuan saya ke sini adalah untuk memberikan penyuluhan terkait dengan manajemen nyeri dan apa saja yang harus dilakukan pada pasien yang mengalami asam urat. Hari ini saya akan memberikan penyuluhan tentang asam urat dan cara pencegah perawatannya. Waktunya 20-30 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia? Tempatnya di sini saja di ruang tamu sesuai kesepakatan sebelumnya. Iya. Sebelum saya menjelaskan cara perawatan penyakit, lebih dahulu saya jelaskan tentang apa itu penyakit gout arthritis atau asam urat. Nah, penyakit gout arthritis atau asam urat merupakan kondisi yang bisa menyebabkan gejala nyeri yang tak tertahankan, pembengkakan, serta adanya rasa panas di area persendian. Semua sendi di tubuh berisiko terkena asam urat, tetapi sendi yang paling sering terjadi di antaranya di jari tangan, lutut, pergelangan kaki, dan jari kaki. Biasanya penyakit ini mudah menyerang pria khususnya berusia 30 tahun ke atas dan wanita yang telah memasuki menopause. Seringkali orang salah kaprah dan menyamakan penyakit asam urat dengan rematik, padahal rematik adalah istilah yang menggambarkan rasa sakit pada persendian atau otot yang mengalami peradangan dan pembengkakan. Nah, selanjutnya, bagaimana sih yang harus dilakukan ketika asam urat itu kambuh? Ada 4 teknik yaitu distraksi. Ada 4 teknik pain management atau manajemen nyeri. Yang pertama, distraksi, yaitu menghilangkan nyeri dengan cara mengalihkan perhatian Bapak pada hal-hal lain sehingga Bapak akan lupa terhadap nyeri yang dialaminya. Contoh sebagai menonton televisi atau acara kesukaan Bapak sehingga lupa akan nyeri tersebut. Yang kedua, ada relaksasi, yaitu mengurangi nyeri dengan menempatkan posisi Bapak senyaman mungkin dan membuat keadaan yang tenang untuk mendapatkan istirahat yang maksimal. Yang ketiga, yaitu stimulasi kulit, dapat dilakukan dengan cara pemberian kompres dingin, balsam analgetika, dan stimulasi kontrateral, kompres dingin pada area yang terasa nyeri. Yang keempat, ada placebo, yaitu teknik pengurangan nyeri dari sugesti terhadap kandungan obat yang manjur. Nah, bagaimana cara perawatan rematik? Perawatan rematik dilakukan dengan mengendalikan penyakit dan meredakan gejala yang timbul, misalnya dengan mengonsumsi makanan yang berkhasiat sebagai obat rematik alami seperti ikan salmon yang mengandung protein berkualitas tinggi dan kaya asam lemak dan omega 3. Kerang, teh hijau, kacang-kacangan, susu atau olahan susu, buah dan sayuran seperti anggur, brokoli, buah beri dan atau apel, bawang putih, jahe atau kunyit. Selain itu ada Bapak juga bisa dengan obat antiinflasi non steroid dan analgesik. Obat yang mengandung steroid digunakan hanya jika gejala atau penyakit yang diderita sudah parah. Selain mengonsumsi obat-obatan, Bapak juga bisa melakukan hal-hal lain untuk meredakan penyakit rematik seperti mengurangi stres, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan menjalani pola diet yang seimbang. Terus kemudian temui dokter spesialis reumatologi jika mengalami gejala yang parah dan penanganan lebih lanjut. Terima kasih sudah mau mendengarkan penjelasan saya mengenai penyakit asam urat. Bapak sangat kooperatif sekali. Nah, bagaimana perasaan Bapak setelah mengetahui cara perawatan penyakit asam urat? Perasaan saya lebih tenang, bisa mengatasi asam urat yang saya derita, dan saya mendapat ilmu baru tentang apa yang harus saya lakukan, tentang tindakan selanjutnya. Pak, saya akan bertanya. Pertama, coba jelaskan bagaimana cara mengurangi nyeri pada saat penyakit asam urat kambuh. Yang pertama, distraksi menghilangkan nyeri dengan cara pengalihan rasa nyeri dengan hal yang disukai seperti menonton TV atau hal lain sehingga lupa akan nyeri itu. Yang kedua, relaksasi, yaitu mengurangi nyeri dengan menempatkan posisi senyaman mungkin dan membuat keadaan yang tenang.
untuk mendapatkan istirahat yang maksimal. Yang ketiga, stimulasi kulit dengan cara kompres dingin pada area yang terasa nyeri. Yang terakhir, ada placebo, yaitu teknik pengurangan nyeri dengan sugesti terhadap kandungan obat yang manjur. Nah, yang kedua, tolong sebutkan bagaimana cara pengobatan pengidap asam urat. Yang pertama, mengonsumsi makanan yang berkhasiat sebagai obat alami seperti ikan salmon, kerang, teh hijau, kacang-kacangan, susu atau olahan susu, buah dan sayur seperti anggur, apel, dan lain-lain. Terus yang kedua, dengan obat antiinflamasi, non-steroid, dan analgesik. Terus yang ketiga itu meredakan penyakit rematik seperti mengurangi stres, berolahraga secara rutin, istirahat yang cukup, dan menjalani pola diet yang seimbang. Lalu yang keempat atau yang terakhir, temui dokter spesialis reumatologi untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Baik Bapak, Bapak sudah memahami dengan baik yang tentang merawat cara pasien asam urat. Setelah Bapak paham, saya harap segera menerapkan apa yang sudah saya ajarkan, terutama kegiatan Bapak dan makanan apa yang dikonsumsi oleh Bapak. Besok saya akan datang lagi jam 9 pagi untuk melihat perubahan gaya hidup Bapak, gaya hidup dan lingkungan rumah Bapak, terutama makanan yang dikonsumsi oleh Bapak. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.